Coba bayangin kalau kamu hidup di 2 juta tahun yang lalu. Bangun pagi-pagi bukan buat buka HP, tapi buat cari makanan supaya kamu gak kelaparan. Rumah, pakaian, makanan jadi, kamu gak punya. Satu-satunya alat yang kamu punya, cuma batu. Itulah kehidupan manusia di zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua merupakan zaman di mana manusia masih hidup nomaden. Mereka pindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Mereka mencari makanan dengan berburu, dan pokoknya semuanya serba alam deh. Batu kasar jadi andalan kehidupan mereka. Mereka pukul batu satu sama lain buat bikin ujungnya jadi tajam. Fungsinya, ya buat segala hal, motong daging, ngebelah kayu, bahkan buat bertahan dari binatang buas. Kalau kamu lihat alatnya sekarang, bentuknya tuh kayak batu yang baru jatuh dari gunung. Pokoknya kasar banget deh. Tapi dari sinilah semuanya dimulai. Di Indonesia, alat-alat kayak gini ditemuin di Sangiran, Pacitan, dan lain-lain. Pemiliknya, Pithecanthropus erectus, manusia kera yang udah bisa berdiri tegak. Bayangin dia mungkin nenek moyang jauh banget rasanya dari kita. Rapi, dan alat-alatnya juga makin rapi. Ini disebut zaman Paleolitikum akhir. Masa munculnya Homo sapiens awal. Mereka udah mirip manusia modern, cuman ya belum tahu caranya bercocok tanam. Sampai akhirnya kita masuk ke masa Mesolitikum alias zaman batu tengah. Kalau Paleolitikum itu kayak manusia baru belajar hidup, Mesolitikum ini ibarat manusia yang udah mulai adaptasi dengan kehidupan sekitarnya. Mereka mulai tinggal di gua-gua dekat pantai, tempatnya aman, ada air, ada sumber makanan, pokoknya lengkap deh buat kehidupan mereka. Di Sulawesi ada gua leong-leong, dan di Sumatera ada bukit sampah kerang yang disebut Jokan Modinger. Iya, bener, bukit sampah. Tapi justru dari situ kita tahu kalau mereka tuh makan kerang, ikan, dan mulai menetap lebih lama. Alat yang digunain pun udah mulai halus, dari bat yang biasa sampai tulang dan tanduk binatang. Dan kamu tahu nggak, manusia di zaman ini udah mulai mengenal yang namanya seni. Seni ini ngebuat mereka makin penasaran, tapi di zaman purba. Mari kita lanjut ke zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Nah, disinilah ada titik balik besar. Kalau sebelumnya manusia cuma mengambil dari alam, memanfaatkan alam, sekarang mereka udah mulai menghasilkan dari alam itu sendiri. Mereka mulai bercocok tanam, berternak, dan udah bikin rumah tetap. Kalau kita bisa bilang, disinilah awal kehidupan desa pertama. Alat mereka juga udah keren-keren banget. Kapal lonjong ditemuin di Indonesia bagian timur, kapal persegi di bagian barat. Udah halus, simetris, bahkan udah ada yang punya lubang buat tangkai kayu, kayak kapak beneran. Dan yang makin menarik, pola hidup mereka itu udah mirip banget sama masyarakat pedesaan zaman sekarang. Udah ada gotong royong, bagi hasil, dan mengenal kepercayaan sederhana terhadap alam. Tapi yang namanya kehidupan nggak mungkin cuma berhenti sampai di situ. Zaman berikutnya bikin semuanya makin megah. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Pada zaman ini, mereka tuh udah mulai bikin monumen batu besar kayak menhir, dolmen, sarkofagus, sampai punden berunda. Kalau diibaratin, manusia zaman ini tuh udah kayak arsitek pertama Nusantara. Tujuannya bukan cuma buat keren loh, tapi juga menghormati leluhur. Dari sini mulai muncul kepercayaan dan tradisi upacara yang beberapa dari itu masih hidup sampai sekarang. Contohnya upacara adat di Nias atau peninggalan situs Gunung Padang di Jawa Barat. Zaman ini nunjukin kalau manusia bukan cuma makhluk yang makan dan bekerja, tapi juga percaya dan berpikir. Kehidupan masyarakat pun berganti dan masuki zaman logam, yang dibagi menjadi zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Indonesia tidak mengalami zaman tembaga karena sampai saat ini belum ditemukan peninggalan dari zaman tembaga di Indonesia. Kebudayaan logam dibawa ke Nusantara oleh bangsa Deutero Melayu. Bersama dengan bangsa Proto Melayu, mereka berlayar ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Mereka melakukan barter atau pertukaran karena zaman dahulu belum ada uang. Mereka berbaur hingga terjadinya perkawinan antara penduduk lokal ataupun bangsa pendatang. Nah, gimana sih cara pembuatan logam? Teknik pembuatan logam terbagi menjadi dua, yaitu acer padu dan bivalve. Teknik acer padu menggunakan media lilin dan tanah liat. Nah, berikut ini adalah teknik acer padu. Kemudian ada teknik bivalve atau teknik setangkep. Cetakan pada teknik bivalve atau setangkep ini dapat digunakan berulang kali. Adapun hasil kebudayaan dari zaman logam, yaitu nekara, moko, perhiasan perunggu, arca perunggu, dan juga kapak perunggu. Masing-masing dari mereka mempunyai fungsi, cara penggunaan, dan maknanya tersendiri. Nah, sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat.